Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Oke, Abang Jadi Kamil. Abang Amil di awal cerita banyak ya tentang perjuangan. Banyak, terlalu 15 banyak. menit. Dia pengen berlebihan, bagus sudah. Dia segmen 2 di episode kali ini episode serba Kalau salah. gitu lanjut sudah. Jadi Bang, tadi kan Abang cerita tentang sedikit lah tentang siapa itu Abdul Muthalib Sang Haji gitu. Katang nih pengen tahu pemantiknya tuh apa Bang, sampai Abang tuh tergerak untuk bikin AYM Sang Haji Institute ini, terus memperjuangkan AYM Sang Haji sebagai pahlawan. Karena kan kalau dari secara nasab keluarga Abang cicitnya ya. Cicit, Itu bagaimana Bang? Awalnya kayak mungkin mama atau bapak panggil sini. Mama mau cerita, baca buku ini. Jadi abang terpanggil, ternyata Kayak anime-anime ya. Kayak cerita Mahabharata. Iya, Mahabharata gitu. Lanjutkan perjuangan ini gitu. Sadap. Itu bagaimana? Iya. Jadi Jago Muda Di waktu umur berapa Bang? Abang perkenalkan tuh. waktu itu SD. Oh, SD. Jadi sedari SD itu bapak antua ini kan biasa tulis di kertas-kertas. Oh, gitu. Orang tua dodol bos. Iya. Yang biasa antua ketik. Lalu kadang kakak yang tua dulu kuliah di Unpati, dihukum angkatan berapa ya? Pokoknya angkatan 45 ke atas lah apa. Ya Allah. Untuk di situ. Lalu untuk dong biasa habis dong tulis iki, dong ketik bro Aldi, dong ketik habis lalu bapak biasa panggil. Nah, Kamil saja nanti baca. Jadi abang waktu itu kelas 5 SD. SD sampai 6 SD itu. Jadi abang biasa dikasih bapak habis tulis itu, kalau untuk tulisan kan asli cakar ayam pak. Iya, Tulisan sama orang bapak tua tuh. tuh sama bapak, dokter Jomar kalah. Tapi antua pas tuh habis ketik baru tuh baca. Jadi abang baca kang bab per bab yang tuh tulis. Belum jadi buku, nanti di 2016 baru jadi buku. Oh, Yang lama. tuh Berapa tahun itu? dari tahun 94. Yang ditulis itu dalam bentuk cerita gitu. Cerita dari antua pun sumber-sumber referensi dulu kan beda dengan kayak sekarang. Kalau sekarang kan dia betul-betul out of the box lah ya. Tapi kalau dulu kan paling susah. Dulu zaman apa nusa RPWL. Kalau kamu kan enak, sekarang ada gadget, ada itu, cari gampang. Lalu abang bilang itu kata Sento itu. Iya, ya kayak semacam Google-nya orang dulu loh. Itu kirim pakai burung merpati kah? Sudah, telepati. Lalu ilmu ya. Bapak bikin abang baca, dia meresap begitu. Jadi pembelajaran saja terus lama dilupakan tuh 2000. Bang, saat itu sudah bilang kalau ini kakek kita Iya, gitu sudah itu diceritain. kasih tuturan toh. Tradisi. Jadi kayak semacam tradisi bertutur dari orang dari kakek ke mama ke bapak lalu ketemu itu. Jadi abang ini kan sebenarnya bukan ada di circle. Nah, kalau dari sisi nasab iya, tapi abang adalah garis keturunan matrilineal. Artinya garis keturunan dari ibu. Oh, dari ibu. Oh iya. Kalau bapak dari ibu ayam Sang Haji nih. Jadi abang marga saya beda, abang bukan Sang Haji. Iya. Kan kebetulan Moni toh. Nah, nyokap mama yang Sang Haji. Nah, mama ini salah satu cucu gitu. Nah, lalu ketua yang bapak mendrive itu, pelajari itu lalu dengan untuk punya dana swadaya mandiri untuk berjalan. Untuk dulu alhamdulillah ada kerja periksa sedikit lah. Jadi untuk biasa berjalan, untuk berjalan keliling, cari data saja. Kalimantan, riset, semacam riset. Tapi mau bilang Pak itu riset juga saya riset, habis ini SMP terhabis. Oh, tapi itu sebenarnya metode riset. Iya, di kekinian sejarah bilang itu metode riset. Jadi betul Fadir ini. Jadi jadi dan dua abang bilang, berarti dia bilang Pak Fadir, bapak hebat lah. Bapak biar sing SMP sih habis, cuma SMP kelas 2. Tapi bapak bikin buku lah sejarawan lu aku yakin ini. Dia bilang, iyo enak mau angkan tuh kan itu sustur keringan tuh. Bapak itu dalam hati, bapak ini sedikit tempo ya kabajingan juga gitu kan. Dia bajingan juga zaman itu kan. Nah lalu untuk keliling beberapa wilayah titik yang notabene jadi titik koordinat AYM Sang Haji secara utuh. Untuk dapat akang, pulang tuh tulis-tulis apa segala macam. Karena berarti saat itu kan kayak semi gosip begitu ya? Ya. Baca cerita orang tuh lah, tapi ditulis gitu. Dia napaktilas sejarahnya di mana waktu itu AYM Sang Haji pernah datang ya. Antua mulai balik dari Samarinda, balik antua lakukan riset itu untuk mulai memberanikan diri tulis di artikel-artikel koran Maluku lah. Dulu Suara Maluku dan sebagainya, antua mulai tulis, untuk mulai berani tulis itu. Cuman yang beta harus angkat jempol pada antua karena bapak ini bukan akademisi, bukan juga sarjana gitu loh, tapi ada semangat literasinya. Kemampuan literasi beliau yang bagi beta
wah ini cukup lumayan dan alhamdulillah buku yang tuh tulis yang nanti abang orang udah bawakan nanti abang kasih mungkin satu para Iki dan Aldi. Buku ini kan anto pure, anto tulisan sendiri tanpa ketong edit apa segala macam. Jadi kadang-kadang abang bilang pertama-tama yang lain yang pembaca akademisi mahasiswa, kalau kamu baca itu buku kamu maklum ya. Mungkin secara teknis tulisan agak selain orang tua gitu. Antua pembuku ini antua berjalan sendiri. Jadi antua betul-betul pure yang ada apalah begitu. Cuma memang basically-nya beliau adalah penulis. Antua penulis sejarah, penutur sejarah juga gitu. Jadi antua inilah adalah jadi teman-teman kalau baca Akang ya mau tertawa silakan lah, tapi tertawa dalam hati jangan pernah dengar toh. Pokoknya di muka itu angka bahwa buku ini bagus. Gitu. Nah, jadi buku itu yang menginspirasi. Intinya penulisannya tuh otentik ya, Bang, jadi dari beliau sendiri gitu dari ya, pure, berdasarkan dari beliau riset sendiri gitu. Atau mungkin juga dari Bapak nih kan genetik langsung dari Ayam Sangaji, mungkin ada DNA-nya sebagai orator atau apa gitu mungkin ya. Wah, kalau itu zaman Bahela mungkin di zaman kalau Faderin kan kebetulan ketemu dari Pulau Haruku sana ya. Kalau DNA Juang bisa juga karena Fader dong leluhur, abang leluhur kan di sebelum turun ke daratan kan di pegunungan lah ya, kita sama dengan di Seram, di Jasirele itu semua kan ketong awalnya cikal bakal ketong sebelum turun ke darat. Kalau dia dari dalam laut. Dia veteran. Iya, laut Banda memang agak jauh. Itu, jadi ketong mulainya dari Fader karena antua bukan beli napi juang sih, antua memang dari dolo suka menulis. Dari bapaknya juga ini juga petani biasa. Tapi pada akhirnya itu turun ke abangnya ya? Ya gitu lah. Jadinya ada semangat penulisan, ada semangat memperjuangkan sejarahnya begitu. Sebenarnya abang juga sih mau lagi, karena abang bukan disiplin ilmu beda. Lalu bagaimana urus barang ini? Iya, harusnya dulu ambil fakultasnya hukum. Anto buku ini, tapi jangan tuh dengar sebenarnya. Kita belum baca habis. Kita kirim langsung filenya di Anto nanti. Abang belum baca habis. Jadi gini. Ada di ruang monitor. Ada cerita anekdotnya itu. Buku ini, abang tuh cuma sekilas. Memang ketua yang coba editing lihat, tapi ketua tidak merubah untuk diksi narasi nggak dirubah. Bab-babnya biar aja. Lalu abang lakukan riset sendiri lagi. Jadi di buku ini tambah di tim peneliti pengkaji gelar daerah itu dong sentemukan kurang-kurang zaman Belanda. Nah abang tuh penasaran gitu loh. Maksudnya kalau beta bisa dapat kurang zaman Belanda ini seru nih. Karena kalau memang dapat itu kan berarti kontribusi beliau buat Indonesia ya pasti clear and clean gitu. Dan karena ada masuk di kurang Belanda ya. Referensi. Ya alhamdulillah ada dapat. Abang dapat di mana? Dapat di Perpustakaan Nasional RI. Nah contoh saja misalkan. Jadi Ayam Sangaji ini pulang kampung diwartakan. Ada beritanya ya. Antua bicara soal dong rapat di Open Bar Gathering itu. Open Bar Gathering itu bahasa Belanda kayak sekarang di belakang ketong berkumpul. Ketong rapat lah, meeting lah. Nongki. Tapi nongki banyak-banyak orang toh. Baca cerita lah. Apa forum group discussion. Ada itu toh bahasa. Baca cerita mungkin toh. Lalu Antua coba drive itu gitu. Beta lompat, wah ini seru nih Pak. Kalau ketong bisa bikin akan dia lebih ini tuh, ya itu abang tugas. Jadi bapak saja yang jalan. Berarti awal mulanya, yang tadi kan abang bilang sebenarnya abang juga ogahan gitu kayak pengen juga. Ogahan pengen karena. Tapi karena ngelihat ternyata bisa jadi dapat dari koran sejarah itu jadi lebih semangat lagi. Itu yang jadi stimulan lalu kita pikir, wah ini seru nih. Selain itu Antua ditawan, ditangkap Belanda apa segala macam, itu diwartakan. Itu yang bikin abang kadang terbersit. Abang pikir begini, kalau Antua di zaman itu, abangnya dia pun tanggal lahir, semua penempatan tanggal yang diwartakan oleh koran-koran zaman Belanda itu sama dengan di Ki Hajar Dewantara, Pos 70 Minuto, Agus Salim. Harusnya namanya juga setara di arsip sejarah begitu ya. Kenapa sih? Itu yang sudah semakin ini. Makanya abang bilang ya sudah, beta karena ini jalan pengabdian, mader pengamanah, abang berhenti sama semua kerjaan. Kebetulan advokat, beta pikir ya udah untuk sementara gantung sepatu. Gantung sepatu. Kalau fokus. Advokat gantung apa ya? Itu gantung pena semungkin. Gantung toga. Gantung kasus. Gantung kasus. Ada abang coba, beta kira karena begini. Kalau ketong serius untuk Akang kan nggak mungkin juga nih. Makanya beta coba ketong lepaskan sementara. Proses ini dengan izin Allah, insya Allah Mama
di surga sana. Untuk doakan Pak Rama pendoa ini. Beta proses ini insya Allah jadi. Dan alhamdulillah beta yang bilang ini ya, ini kalau dalam kota Islam bilang hadiat majani ya, kado istimewa ya. Di luar proses perjuangan M. Sangaji. Apa itu? Transformasi alih status Yai Ambon jadi kampus yang menjadi menjadi Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji. Perpresnya nomor 60 tahun 2025 kemarin. Itu baru ini ya? Baru saja tahun itulah. Ya alhamdulillah. Dari situ abang lebih tambah, wah ini memantik, jadi tambah pemantik perkotong. Kalau di situ abang terlibat juga tuh dan pergantian? Ya, sebenarnya tidak terlibat secara administrasi ya, tapi 2022 itu diundang. Diundang jadi penanggap wakil keturunan M. Sangaji. Sebenarnya saat itu bukan M. Sangaji saja yang diundang, penanggapnya ada dari Imam Rijali, ada juga dari Kapitan Yongker, Sultan Maulana Zainal Abidin dan M. Sangaji. Oh, pahlawan-pahlawan yang belum di nasionalisasi gitu, masuk nasional. Ya. Dari ketemu bikin, alhamdulillah M. Sangaji terpilih melalui peraturan Presiden nomor 60 tahun 2025 kemarin di 20 bulan Mei. Iya. Bulan Mei kemarin. Itu. Jadi jadi penghargaan juga buat teman-teman di M. Sangaji Institute ya. Dan keluarga juga. Keluarga tentu. Saya kira ini kan perjuangan bersama lah. Satu keyakinan sungguh abang pikir bahwa ya orang boleh bicara apapun itu kan. Katong kan bisa berubah otomatis juga kan. Ada yang bisa berubah jadi Satria Baja Hitam, Power Rangers kan abang katanya bisa begitu kan. Tapi tahu kira abang bisa dari tadi. Bisa. Karena abang belum belajar itu. Bisa jujur. Abang belum bisa. Makanya abang mau belajar di Kamunduan. Bisa berubah Spider-Man gitu, saya bisa. Jadi abang pikir ini adalah ada perubahan signifikan kayak begini, ini jadi lagi-lagi menjadi penyemangat continuous, penyemangat utuh bahwa oh iya perjuangan nilai ini insya Allah pasti dijawab. Keyakinan seperti itu. Gitu. Mantap. Respect. Bisa sampai segmen 2 saya kasih kita mau berjuang yang terbakar nih. Berlebihan. Biasa-biasa aja gitu. Abang nanti kita lanjut. Masih ada 2 segmen lagi, 3 dan 4 ya. Kita akan lanjut mungkin bahas lebih detail tentang M. Sangaji lagi sedikit, terus tentang makna kemerdekaan itu sendiri abang ya. Oke teman-teman, nanti kita balik lagi di Kombut Komedi Badi, karena setiap cerita pasti ada lucunya.